Semua sehat? Amin. Halo, Amin. semua sehat? Amin. Saya tadi pagi, saudaraku, begitu bangun langsung menghadapi kenyataan tenggorokanku semakin kering gitu ya. Tapi begitu saya sadar tentang kondisi saya, kesadaran akan Tuhan bicara lebih kuat di pikiran saya, di hati saya. Apa itu? Mau ditelan dalam kemenangan. Oh yes, saya bersorak, saudaraku. Saya terus melonjak di hadapan Tuhan. Bagaimana? Yes, penyakit itu hanya sebagian kecil dari yang namanya maut. Karena Tuhan kan sudah menang atas iblis, dosa dan maut. Nah, bagian kecil dari maut itu adalah sakit penyakit. Nah, saudaraku, di sini yang Tuhan ingin katakan dalam Wahyu 21 bahwa segala sakit penyakit itu sudah dilalukan dan semua air mata sudah dilalukan. Itu bukan terjadi nanti ketika di sorga. Itu juga terjadi ketika kita masih di dunia ini dan terus menikmati realita Tuhan. Itu dia yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Secara manusia saya udah kepikir, wah ini Bayu ini gitu kan. Bayu sing kudu ganteni saya gitu kan. Tapi terus ada pikiran lain yang menolak. Oh no, Tuhan sanggup. Saya bilang gitu. Yes, amin. Jadi saya akhirnya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang membuat saya kemudian bangkit dalam bahasa roh, sambil saya beraktivitas terus saya terhubung dengan sorga. Dan satu hal, saya tidak andalkan apapun. Saya terus berbicara sama Tuhan, saya terus bicara dan mendeklarasikan apa yang saya yakini, saya nikmati, dan itulah yang terjadi. Saudara, apakah itu hanya bagian saya? Halo, harusnya saudara kompak. Tidak. Apakah itu jadi bagian saya doang? Tidak. Nah, saudaraku, segitunya loh gitu. Tuhan tuh nyata gitu. Saya mau tanya lagi, apa yang mengalahkan dunia? Halo. Oke, berarti cuma 3 orang doang yang tahu ya. Yang lain gak mudah. Apa? Kali dewe ngomong bisa popi. Satu lagi. Apa yang memindahkan gunung? Imane sapa? Ayo harus jelas saudaraku. Imane tantein gitu kan? Saudara, ketika engkau percaya itulah yang kau akan nikmati. Amin. Kalau engkau aku bagiannya tantein, amin, saya akan terima. Saudara akan ngupload. Ayo mau? Tidak. Nah kalau enggak ya tolong interaksi gini nih, saudara respon. Aja saudara hanya wait and see. Gue aku lara aku nyang dokter. Saudara, saya percaya dokter itu bukan satu kasus yang harus kita perangi, tetapi justru penyakit itu loh yang harus kita taklukkan. Sekali lagi saya bukan anti dokter. Saya punya BPJS kesehatan loh, begitu ya. Saya hanya bayar dan selalu bayar tiap bulan. Kalau kemarin rotok telat ada masalah, tapi no problem. Yang pasti saudaraku, saya tidak mengandalkan itu. Saya selalu belajar untuk terus memegang janji Tuhan. Karena tadi dikatakan apa yang mengalahkan dunia? Imane sapa? Ayo harus jelas. Imane sapa? Siapa yang mengalahkan dunia? Alah beleret meneh. Wongnya mung sithik lho saudara, urung 200 lho. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman doang. Imanku. Punya ditelen itu enggak krungu. Bu, gila anak LUP, Bu.
pengen dimasakin enak-enak terus pecah. Siapa yang memindahkan gunung? Iman saya. Saudara, itu tuh bukan hanya slogan. Itu harus jadi kenyataan di hidup kita. Di muka bumi ini hanya ada perang kita dalam hal fakta dan data. Itu musuh kita yang harus kita taklukkan, kalahkan. Kenapa? Yaitu dia yang jadi sumber masalah. Kita kan sering kali terpaku, lah faktane, lah datane, aku gak ada duit. Saya bilang, kalau engkau hanya berpatutan atau bertolak belakang dari apa yang ketok, yang gak kelihatan, saudara sukar untuk percaya. Kita belum ada toh di sini yang pernah melihat sorga. Ada? Kenapa engkau percaya ngomong Tuhan Yesus? Ayo. Padahal saudara belum ada, saya ya belum pernah lihat surga tuh. Gitu. Tapi kenapa kita percaya? Karena perkataan Tuhan gitu loh. Lah makanya ojo mau masuk surga mati, nunggu mati saudara. Bisa saja angin membuat saudara berubah. Berubahnya apa? Berubah dasar keyakinan. Kenapa? Karena dasar keyakinannya gampang digoyang, gampang dienggok-enggok ke. Lah tenane. Saudara mulai, aduh, oh ya faktanya ini, datanya ini. Saudara hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Itu musuh bebuyutan yang harus selalu engkau taklukkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menaklukkan iblis, dosa dan maut. Gitu. Lah sakit penyakit itu sebagian kecil dari maut. Makanya itu saja sudah ditaklukkan. Termasuk masalah ekonomi itu juga maut. Saudara, berapa banyak ya contoh gampangnya, berapa banyak orang yang kemudian putus asa gara-gara ekonominya terpuruk. Nah, saudara, kalau engkau terus mengandalkan sengketok gitu ya, kita akan gampang ditipu oleh data dan fakta. Datanya dimu tinggal semini loh. Datane, faktane, uripmu tuh kayak ngono. Saya bangun tidur langsung disodorkan dengan data dan fakta. Suara entek, tenggorokanku tuh nelen ludah itu kering sakit dari kemarin memang, tapi sudah beres jane. Nah itu saudara pembuktian teguh nggak saya pegang janji Tuhan, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tinggal kita menyikapinya, ngikuti contoh. Memang rasanya kok koyo wong jiplak ya. Ya kenapa tidak? Ngikuti contoh loh. Kalau itu contoh yang baik, itu contoh yang menyelamatkan, kenapa tidak? Gak usah pakai gengsi saudara. Ngikuti contoh, kalau contoh itu membuat kita menjadi pemain yang cantik, itu bukan cantik wajah ya, tapi mainnya main cantik itu, nggak main serobot. Saudara akan menikmati apa yang Tuhan sediakan jadi porsi berkat. Karena saya makin kesini makin menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Yang bikin kita jauh itu ya keputusan diri kita sendiri, yang rasanya nggak terlalu percaya dengan apa yang Tuhan omongkan. Kita pikir, lah aduh Tuhan, lah ini masalah rohani, sementara yang kuhadapi masalah jasmani. Saudara, ingat baik-baik, tidak ada hambatan, tidak ada sekat untuk firman itu menjadi nyata, menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang jasmani. Itu tidak ada yang bisa memisahkannya. Pikiran kita lah yang jadi kasus, jadi masalah. Lagi masalah rohani, ini masalah jasmani. Tuhan itu dalam berurusan di semuanya, seluruh aspek hidup kita tuh Tuhan mau firman menjadi dasar keyakinan. Dari situ loh saudara,
mbok duitmu sepiro kae, engkau mungkin bisa mubrah-mubruh, artinya beli opo dan seneng-seneng. Oke, tapi adakah bahagia di sana? Karena ketidaktaatanmu kau bisa saja tidak bahagia. Bukan berarti kau tidak boleh kaya, enggak. Tapi pastikan yang saudara nikmati itu benar-benar berkat Tuhan, bukan hasil usahamu. Ya. Ya saudaraku, dari situ loh Tuhan ajari saya bagaimana menaklukkan dunia, memindahkan gunung. Ya. Yaitu iman yang harus terus dilatih. Iman dari kita kecil, maksudnya ketika kita baru mengenal Tuhan. Alkitab menulis di mulut bayi-bayi Tuhan taruh firman untuk mematahkan, menaklukkan musuh dan pendendam. Kenapa? Karena musuh itu akan terus menaburkan yang tidak baik bagi manusia. Tujuannya terus menjadi pengikutnya, terus menjadi miliknya. Nah sementara Tuhan tuh berkerinduan, pengen banget saudara tuh menikmati sorga ketika masih lagi hidup. Makanya pastikan ojo terpaku dengan data dan fakta lahiriah. Tapi lebih lagi perhatikan apa kata Tuhan, apa sudut pandang Tuhan tentang masalah-masalah hidupmu. Dan hari-hari ini saudara, Tuhan sedang terus berbicara mengenai supranatural, hal-hal supranatural. Ingat ya, hal-hal supranatural itu bukan bicara tentang simsalabim, abrakadabra, no, bukan itu. Tapi yang dimaksud supranatural adalah sorga nyata di bumi, sorga nyata di hidup kita masing-masing. Itu makanya kenapa saya bilang kita nggak usah lah pakai besuk-membesuk gitu ya. Tujuannya apa? Melatih tiap-tiap kita itu bergantung mbak Tuhan. Bergantung gimana cara mendisiplin diri. Toh hari Minggu saya sampaikan apa yang menjadi suara Tuhan gitu. Dan satu hal saudaraku, jangan pernah merasa kok dibaleni meneh kok khotbah. Kenapa? Karena minggu kemarin khotbah yang minggu lalu aja belum tentu kita sudah 100% dilakukan. Maka yang terjadi adalah harus diulangi. SD kelas 1 lagi dituntun untuk moco tulis, kan? Baca dan tulis. Nulis pun belum sempurna. Nanti kelas 2 awal-awal baleni meneh dari kelas 1 pelajarannya. Nah, begitulah hidup kita saudara. Sebelum kita terampil, sebelum kita mahir, Tuhan mau ajari kita dengan tekun. Kenapa tidak kitanya yang tekun juga? Kalau engkau merasa satu bagian part hidupmu tuh belum selaras dengan apa yang Tuhan mau, ini waktu yang baik untuk kita mulai mengenali jati diri kita di hadapan Tuhan lewat, nah ini yang harus tiap-tiap kita perhatikan. Cerita detail hidup itu kaya apa? Aku lagi anyel Tuhan BKL. Cerita saja, nanti tiba-tiba Roh Kudus akan ingatkan engkau tentang firman-Nya. Oh Tuhan, ini kantongku lagi ngelamun, kotong. Bisa nggak? Sangat bisa dan boleh, asal saudara nggak woro-woro kepada temanmu. Kalau engkau woro-woro cerita-cerita ke temanmu, itu artinya iman bisik-bisik, saudara sedang minta donasi. Nah itu Tuhan tidak izinkan. Yang Tuhan mau adalah saudara cerita detail hidupmu di hadapan Bapa Surga. Apa kesulitanmu untuk lakukan firman? Apa tantanganmu untuk taat pada firman? Nah gitu saudara. Tuhan itu sangat-sangat peduli dengan kita. Tuhan itu sangat-sangat memberi akses kepada kita dengan leluasa. Ojo pernah menutup diri. Wis lah, ora usah cerita mbek Tuhan, mbek tante yo ora usah. Tiba-tiba saudara terpuruk. Dan enggak gitu, Tuhan tuh sayang kita dengan begitu rupa. Amin.
Artinya nggak ada yang dia sayangkan dari dirinya untuk mencintai kita, untuk memberi akses kepada kita hal-hal terbaik. Nah dari situ saudara dan saya harusnya mulai sadar apa? Tuhan itu selalu perhatiin kita. Kita aja yang kadang-kadang merasa enggak layak. Emang siapa sih bikin saudara layak? Ada satu manusia pun yang bisa mengaku aku layak. Yang pasti kita terbuka ke Tuhan. Amin. Jangan pernah bikin grade. Oh lah, aku lagi di sini tingkatannya, saya meliane ben ngegas aja terus kayak tante itu. Nggak gitu juga. Tuhan tuh mau kita bersama-sama dibangun di dalam firman, sehingga punya keteguhan hati tentang apa yang menjadi janji Tuhan dan hak untuk tiap-tiap. Tuhan itu nggak pernah sayang dengan apa yang menjadi bagiannya untuk kau nikmati. Nah, justru ya kalau hari-hari ini saya menikmati apa yang Tuhan sampaikan lewat Bapak Rohani, bahwa sesungguhnya Tuhan itu happy ketika saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Hanya kita aja yang kadang-kadang tak tanggungi dewi, susahku tak tanggungi dewi. Sing keliru sapa di sini? Diri sendiri. Lawan Tuhan terbuka atau memberi diri diakses sama kita, kenapa kita yang tidak mau mengaksesnya? Sing rugi yo diri sendiri, sing bodoh yo diri sendiri. Kita tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena memang kitanya yang keliru persepsinya. Oh, aku tanpa Tuhan sukses kok. Oke, di satu titik mungkin kau sukses, di lain sisi tekanan pekerjaan membuatmu goyang juga, alias tetap butuh Tuhan. Itu pasti. Makanya ketika hidupmu aman, jangan pernah lupakan Tuhan. Begitu juga ketika hidupmu kayak naik rel jet coaster, tetaplah berharap Tuhan. Tuhan aku lagi ngene wis ora usah lah. Karena ada dua sifat manusia, yang lagi keberkatan, lagi kelingan Tuhan. Atau ada juga satu sisi yang lagi kejepit, lagi jerit-jerit. Tuhan, di mana engkau? Padahal Tuhan itu nggak jauh, ada dalam hidup kita. Nah, dari penyadaran itu, saudara, kita nggak perlu cari kemana-mana, karena kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah pergi dari hidup kita. Yang ada tuh kitanya yang memang apa ya, nggak bisa melihat Tuhan. Nah itu dia. Kenapa? Karena terlalu fokus atau kadang-kadang memang tidak menyadari firman Tuhan. Mana Tuhan tuh jadi ngomongin kan, aku ada bersamamu. Itu Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20. Aku besertamu sampai sampai wacanan lali kabeh, makanya ayo lali penyertaan Tuhan. Wes gawat saudaraku. Kiati baca Matius 28 ayat terakhir. Ayat 20, ayo. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai siapa saudara? Yakin. Lu yakinnya? Nih hati nurani yang kadang-kadang bukan hati nurani itu sebenarnya pikiran kita yang tenang nih, modelmu kayak ngono kok koyo Tuhan menyertaimu. Nah, kalau ada pertanyaan macam begini piye saudara? Ayo
Ya, saudara akan tetap kekeh. Yo, Tuhan menyertaiku sesuai firman-Nya, gitu kan? Ya. Atau mulai, awetku erung beres. Aku cek akeh kekurangan, aku cek akeh dosane. Nah, iblis punya celah untuk bekerja di hidupmu, urak-urak hatimu, gangguin hidupmu. Saudara ingat, iblis itu roh. Ya. Memang Tuhan juga roh. Tuhan bicara lewat dimensi rohaninya. Nah, iblis juga bicara lewat dimensi rohani di pikiran kita. Sering kayak saudara lihat teletext itu loh. Kalau di TV dulu tuh ada teks berjalan. Nah, itu dia. Dia akan sering ngeleng-ngeleng aku iki sapa. Saudara, itu saudara harus hafal ayat itu bukan untuk debat, bukan juga untuk sesuatu yang tak manfaat, tapi justru untuk meneguhkan imanmu. Makanya yang harus kau lakukan, bacalah kata Bapakmu yang di sorga, janji Tuhanmu, supaya saudara kalau ada apa-apa tidak kelimpungan, bingung dewe, tetap teguh, Tuhan besertaku. Amin. Berapa banyak kita nih sering kali main pergi barang, urip kuwi ngene-ngene wae. Iya. Siapa itu yang ngomong? Pikiranmu. Kenapa? Karena data dan faktanya seperti itu. Apa yang harus kau lakukan? Ya wes ikuti aja, wes gak usah mangkat. Ngapain gak ada pertolongan? Akhirnya saudara semakin terpuruk, semakin terjerat. Tali yang mau ini 1 dari 10 bisa. Buat setebal rambut kalau sampai 10 jirat saudara. Nah, itu sebabnya kenapa kita selalu dianjurkan. Belum lagi 1 jam sekali kita harus merenungkan firman. Kita berapa menit angkat hatimu, pujian, naikkan di hadapan Bapakmu. Artinya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada di hidup kita. Saudara mau kemana pun Tuhan besertamu. Yang membuat kita ini tidak melihat Tuhan karena kita hidup berdasarkan data dan fakta lahiriah. Kita ini sudah terlatih, tapi ini bukan sebuah permakluman. No. Terlatih untuk hidup secara lahiriah. Apa sih dek sing ngrasa, waduh, boyokku lara. Wes gak nyambil jos. Enak turu. Apa nek ademe yo ngene. Nah, ini hari-hari ini kan hari-hari dingin tuh. Diding, enak mancal selimut. Nah, akhirnya kita menjadi semakin terikat dengan hal-hal lahiriah. Kemarin saudaraku, sehari itu nggak tahu kenapa nih tiba-tiba kok ngerosok. Padahal saya sudah ngomong mbak Tuhan dan juga saya terima janji Tuhan bahwa kakiku tuh sudah sembuh, kakiku sudah sehat. Walau saya terus manajemen kaki saya dengan baik gitu untuk tidak tak forsir. Nah, akhirnya kok sakitnya sampai di sini. Ada sebuah kebenaran berdasarkan fakta lahiriah. Bisa jadi itu saraf kejepitnya mulai merembet. Oh no, saya bilang enggak. Kalaupun itu terjadi tidak dalam kebenaran. Saya bangkit dengan kuasa roh. Pokoknya no, hari ini juga minggat dalam nama Yesus. Saya hanya bilang begitu dan saya ambil minyak oles panas, udah itu aja. Dan saudara tahu, siangnya kalau nggak sorenya, tiba-tiba udah nyaman tuh pinggang saya sebelah kiri. Kenapa? Semua itu dari keteguhan hati kita. Dan jangan pernah beranggapan aku niru tante ini. Wah, perasaannya kok rendahin. Saudara tahu, saya juga meniru dari apa yang Tuhan tanamkan di hidup saya, terhubung dengan apa yang dialami Bapakku, dan itu menolong saya bertumbuh untuk mengenal apa yang Bapakku sediakan untuk saya. Nah, saudaraku harus alami hal yang sama. Jangan hanya nunggu somben bayi, nawak wis entek rasane lara tenan lagi.
Tuhan tuh berurusan dengan setiap kita dimulai awal hari kita. Bahkan saat kita istirahat pun Tuhan juga intens memperhatikan kita. Apa yang jadi masalah kita? Tuhan tanya itu bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi berdasarkan ini loh pengakuan lisan kita tuh butuh Tuhan enggak gitu. Kalau kau ngaku dan bilang aku butuh Tuhan, percayalah dia akan bertindak. Tapi begitu kita diem-diem aja, ya Tuhan tidak mau intervensi. Tuhan itu caranya tidak pernah maksa kok. Yang terjadi kita akan semakin jauh. Kenapa kita tidak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita terlalu jauh. Tuhan ngomong apa, kita lungo ngendi. Tuhan kasih arahan apa, kita apa sih? Nggak jelas. Mungkin kerumunan yang lama-lama jadi nggak jelas. Nah, Tuhan mau tiap kita punya hubungan spesial dengan Tuhan, supaya arahan Tuhan itu bisa kita terima dengan clear, dengan bening, sehingga kita tuh tahu pasti apa yang harus kita lakukan. Dalam menghadapi apapun, kadang memang butuh hal-hal yang dihadapi secara lahiriah, tapi kadang juga Tuhan mau bekerja secara ilahi gitu. Yang pasti hati kita punya motivasi yang bersih akhir. Dengan begitu saudaraku, kita tidak akan pernah kehilangan realita Tuhan. Nah, bicara tentang realita Tuhan, kehilangan realita Tuhan, kita berpikirnya realita Tuhan itu hanya ada saat kita baca firman. Setiap hari, dikatakan di sini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, bahasa lainnya apa? Halo, masa ngerti bahasa Indonesia lainnya? Selalu. Jadi artinya, ketahuilah aku menyertai kamu selalu sampai pada akhir zaman. Mungkin bukan akhir zamannya dunia ini, akhir zaman hidup kita, endingnya hidup kita. It's okay gitu. Yang pasti Tuhan tidak pernah ninggalin kita sebagai ciptaan. Tidak pernah. Dia selalu ada. Apa kesulitanmu untuk melihat itu? Nah, ngomong sama Tuhan. Jangan hanya diam-diam. Cobalah meruakin khotbah tantein aku sok minggu ngarep. Saudara telat akeh. Saudara kalah akeh. Kenapa? Kesempatanmu hanya digunakan di hari Minggu. Padahal peperanganmu itu harusnya tiap hari. Saudara toh hidupnya napasnya nggak cuma hari Minggu toh gitu. Saudara juga terus harus nikmati realita Tuhan tiap hari, supaya apa? Selalu ada pertolongan pada waktunya. Nggak perlu nunggu-nunggu. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu perhatiin kita. Digambarkan manusia itu di atas muka bumi itu berapa sih jumlahnya? Ada yang tahu berapa miliar seluruh dunia? 8 ya sekitaran. Lebih mungkin. Tiongkok aja berapa? Belum Amerika, itu rekod-rekod makhluk atau manusia terbanyak. Tiongkok, Amerika, gitu kan. Terus Indonesia masuk terbanyak hampir 300 juta, gitu kan. Nah, saudara, dari sekian miliar manusia, mbok pikir Tuhan itu kurang gawean terus gak teke saudara. Tuhan itu sangat-sangat intens perhatiin barang ciptaannya. Amin. Kenapa? Karena saudara tuh diciptakan begitu rupa loh. Jangan remehkan ciptaan Tuhan dengan engkau berkata, "Apa Tuhan ngerti aku? Apa Tuhan kenal aku? Randy yang di sudut sana tuh Tuhan. Apa Tuhan ngerti aku? Pergulatanku Tuhan apa lihat?" Tuhan ngomong, Tuhan lihat. Yes. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu tersembunyi sekalipun mbok delik ke primpen. Tuhan tahu. Apa yang harus kau buat? Jujurlah, terbuka.
segala. Ketika aku ada masalah atau tidak ada masalah, ayo cintai Tuhanmu, ayo terus ikuti arahan Tuhan. Tuhan tahu siapa engkau, Tuhan kenal siapa dirimu. Hari Selasa kemarin tuh saat PPM, saya duduk memang selalu diminta untuk barisan depan gitu, bukan karena spesial, tapi memang saya baru-baru kan otomatis rodok mengkeret gitu kan. Ya wes, aku duduk di bagian depan supaya saya juga menikmati pas yang mimpin Steve dari sisi. Tapi bukan karena beliau saya bisa maju atau saya pengen di depan. Saya selalu posisikan diri di sana. Nah, saudara, di tengah penyembahan tadi malam saya sudah cerita ke PG, dan itu Tuhan ngomong, kamu tuh terlalu memandang rendah dirimu. Ya saya pikir, siapa sih Tuhan? Aku pikir ya makhluk sederhana dari dulu gitu kan. Orang bojoku aja ngakoni, orang neko-neko gitu, dan saya memang membatasi diri gitu kan. Saya sadar diri saya itu siapa. Tapi di tengah saya seperti itu, dengar Tuhan ngomong, kamu terlalu merendahkan dirimu, kamu terlalu menilai rendah dirimu, itu dia kata-katanya. Di tengah seperti itu, tiba-tiba ada suara Tuhan lewat Pak Steve. Aku ada bersamamu, ada di hadapanmu. Wah, itu sudah rasanya dodok hatiku, dan saya iso sikil enak, aku tersungkur. Dan saudaraku, lebih jauh lagi Tuhan ngomong bahwa aku tidak pernah meninggalkan. Dan itu umum loh saudara, semua dengar karena beliau pegang mic. Jadi itu mungkin secara lahir ya, yang nyangkut ya nyangkut, yang ora ya ora gitu, lost gitu kan, enggak menikmati itu. Tapi karena Tuhan sudah, ya saya bangun dasar keyakinan dan saya bangun hati yang mencintai Tuhan, haus lapar akan Tuhan. Maka ketika Tuhan sentuh saya dengan perkataannya, kemudian juga perkataan yang dilepaskan oleh hambanya, itu saya tidak kesulitan untuk menangkapnya. Maka saya merasa banget benar-benar Tuhan memperhatikan hidupku. Tambah lagi hari Jumat saya ikut PG, karena Rabu juga ikut PG. Kamis, karena Rabu ada tamu Steve di sini. Dan saudara, itu momen-momen yang luar biasa. Saya ketemu Tuhan lewat apa yang pemimpin PG itu sampaikan, dan saya bersyukur banget. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat perhatiin saya. Bukan karena saya sendirian, enggak. Tapi saya dalam segala hal mencoba untuk tidak cerita siapapun, yang ku ceritakan adalah kemenangan. Dan saudara tahu ketika kami ketemuan di sini dengan Pak Steve, Pak Harold, Pak Adit, dan juga Mas Bowo, itu juga beliau memang apa ya, itu tugas beliau gitu. Beliau dari Medan juga ketemuin beberapa gembala, terus ke Lampung, terus ke Jawa ini gitu. Itu memang beliau ngomong, ayo cerita kemenangan apa ya. Saya cerita aja kemenangan hari Selasa gitu. Gini. Beliau terberkati, dan saya percaya ketika saya ngomong gitu, itu pengalaman sama Tuhan makin jadikan apa ya, sesuatu yang sangat membekas dan tidak akan pernah hilang. Nah, saudara, ketika kemenangan itu saya nikmati dan saya share, saya cerita, semakin saya terbangun, semakin saya dikuatkan, semakin saya diperteguh, dan itu tidak akan pernah hilang. Maka itu harus juga terjadi atas hidupmu. Kenapa? Karena itu Tuhan nyata gitu. Tuhan itu real, enggak cuma sekedar ya roh raketok. Yang harus terjadi adalah hubungkan dirimu dengan firman. Supaya apa? Engkau terus alami realita. Secara fisik saya pengennya gentenan Mbak Bayu gitu. Banyak hamba Tuhan yang apa namanya, sudah sendiri,
perjuangannya juga dari awal sendiri gitu ya. Lalu ketika anaknya sudah tumbuh, nah anaknya kembali bantu gitu. Sering anaknya, saya punya teman Salatiga dan banyak yang lain. Tapi saya tidak disuruh Tuhan ya gitu. Saya disuruh Tuhan alami, Tuhan ceritakan. Saudara, ketika saya harus ngomong kepada saudara, itu bukan karena saya mau pamer, tapi lebih karena saya ingin encourage saudara, memotivasimu untuk saudara juga alami apa yang ku alami. Ya, amin. Sehingga apa yang saya alami itu tidak omong kosong. Kenapa? Karena engkau membuktikannya kalau engkau mau. Bapakku juga sudah nikmati. Dan saya bersyukur banget. Saya bilang, setelah papinya Paulus dipanggil Tuhan, saya bilang, itu benar-benar saya sendiri bertanggung jawab atas hidup saya. Inilah hidup saya yang sebenarnya harus dimulai. Saya harus semuanya lakukan bersama Tuhan, tidak ada yang lain. Dalam artian bukan saya tidak melibatkan anak-anak, tapi lebih kepada saya mau hubunganku dengan Tuhan tidak terkendala oleh apapun. Dan saya menikmati apa yang apapun nikmati. Aliran anugerahnya itu benar-benar menolongku. Tidak sekedar hanya untuk dapat berkat, cemen itu, kecil itu, hanya dapat berkat apalah, tapi dapat sesuatu yang Tuhan buat untuk saya berteguh di dalamnya. Sehingga saya tidak pernah alami yang namanya kegoncangan. Saudara, apa ya? Saya harus begini dan begitu. Saya tahu Tuhan semuanya akan setting untuk kebaikan. Ya, amin. Bukan hanya untuk ketenaranku, saya tidak kejar itu. Saya kejar gimana perkenan Tuhan bekerja dalam hidup. Ya. Tuhan itu tuh tidak merasa rugi ketika kita ini juga akses dirinya. Nggak merasa saya tersaingi dengan saudara, enggak. Justru saya akan bersuka cita, akan berbahagia, dan Bapak di sorga juga akan bahagia ketika engkau secara pribadi punya akses dengan Tuhan. Amin. Apa itu? Setiap waktu engkau terbuka di hadapan Tuhan, dan setiap waktu juga ada arahan Tuhan atas hidupmu secara pribadi. Itu sudah cukup bagi saya, membuat saya bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita bukan saingan dan tidak pernah saingan. Yang terjadi kita kerjasama, kolaborasi. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan mau lakukan atas hidup kita, atas muka bumi ini. Mari kita baca ayatnya, Yohanes 1. Ayatnya yang keempat dan kelima. Mulai aja dari awal. Yuk kita baca Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu? Kita baca 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Terus dalam dia, dalam firman ada hidup, dan hidup itu terang bagi manusia. Terang bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, hafalin ayat itu. Kalau engkau saat dalam, mungkin nggak gelap total ya, mungkin redup pengharapanmu, redup kerinduanmu sama Tuhan, hafalin itu ayat. Bahwa firman itu menciptakan segala sesuatu. Pastikan firman itu menjadi terang dalam hidupmu. Bukan terang yang ecek-ecek, bukan terang yang sedikit, tapi benar-benar terang yang terang benderang. Supaya apa? Hidupmu tidak salah sasaran. Hidupmu tidak ngawur. Hidupmu akan terus arahnya jelas genah.
orang bakal keliru, salah alamat gak bakal. Kenapa? Karena terang Kristus ada atasmu, firman Kristus harus berkuasa atasmu. Mari kita datang kepada Kristus.
menjadi mungkin. Oh, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi kami orang percaya. Bukan hanya bagimu, tapi bagi kami orang percaya. Kami mau percaya kepada setiap firman-Mu. Kami mau percaya pada setiap janji-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus alami Tuhan itu nyata. Dan Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Biar kami terus terhubung dengan-Mu, terhubung secara pribadi Tuhan. Sehingga kami terus alami kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kau luar biasa. Kami terus alami keluar biasaan-Mu itu Tuhan. Di setiap waktu hidup kami. Tidak hanya di hari Minggu. Di saat kami dengar firman-Mu, saat kami baca firman-Mu, baca renungan pagi, oh kami terhubung, terakses dengan kehidupan yang ada di balik firman itu sendiri. Kami tangkap, kami terima. Sehingga kehidupan firman itu juga menyatu dengan hidup kami Bapak. Renungan pagi, daily devotion, itu makanan hidup kami setiap hari. Sehingga kami tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kekurangan janji. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Gak pilih lawat setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Kau kenal berapa persen keyakinan dalam hidup mereka. Kau tahu berapa persen yang mereka miliki untuk percaya kepada janji. Makanya tolong upgrade setiap anak-anak-Mu untuk penuh percaya kepada firman-Mu, penuh percaya kepada janji tanpa keraguan sedikit. Dan mereka juga akan menikmati apa yang hamba-Mu telah nikmati karena Engkau akses kepadamu tidak pernah Kau tutup, tidak pernah Kau sembunyikan. Karena ajarkan kami untuk terus Bapa memiliki kerinduan untuk mengakses setiap janji. Makasih Bapa, meteraikan firman-Mu, bahwa penyertaan-Mu sampai akhir zaman dan selalu Bapa. Tolong kami untuk percaya itu dalam setiap posisi hidup kami, entah menang ataupun kalah, entah susah maupun senang, kami tetap percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapapun kami di hadapan-Mu, kami sama. Tidak ada yang lebih berharga. Kami sama-sama kami berharga. Karena Engkau menghargai kami dan menebus kami dari segala dosa kesalahan kami. Sehingga tidak sepatutnya kami lakukan dosa lagi. Kami harus terus membangun hidup percaya berdasar janji firman. Sehingga makin hari hidup kami makin cemerlang, menyatakan terang-Mu lewat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau demikian jemaat, apapun yang kau telah simak, apapun yang kau telah terima, pastikan itu tersimpan aman dalam hidupmu. Karena ketika engkau beraktivitas, kembali renungkan firman-Nya, kembali perkatakan firman-Nya, janji-Nya, sehingga hidupmu akan terus dipengaruhi oleh firman dan janji Tuhan. Terimalah berkat-Mu dan terimalah anugerah-Mu sampai Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dan silakan yang menyampaikan. Haleluya. Setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Keteguhan hati yang sama, luar biasa sekali. Oke, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah gerakan bertekun masih diselenggarakan setiap hari Senin, hari Senin, jadi dari jam 6 sore, jam 6 sore bagi Bapak Ibu yang
rindu mengikuti secara langsung bisa boleh ke tempat ini, atau kalau yang udah berlangganan boleh dari rumah masing-masing. Kemudian untuk yang kedua ada pengumuman PG, jadi tiap hari Sabtu untuk semuanya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu terus kita saling membangun di hari Sabtu jam 5:30 hingga selesai di tempat ini. Kemudian ada pengumuman yang ketiga, ada PGBCC ini secara online hari Rabu, Kamis dan Jumat. Terus gratis ya, gratis, tinggal teman-teman klik aja ya, Bapak Ibu klik aja di HP masing-masing. Oke, kemudian ada retret 2025. Jadi ini diadakan pada tanggal 4 hingga 7 September. Hingga Juli ini masih biaya pendaftarannya masih 600.000 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti bisa nabung-nabung dan bisa segera mendaftar. Kemudian ada pengumuman yang terakhir, Mubes dan GPI Berdoa tahun 2025 ini akan diadakan pada Senin hingga Jumat tanggal 8 hingga 12 September 2025 di Bogor ya, di Hotel Seruni. Jadi dengan tema mengobar terapkan 9 karunia penyataan Roh Kudus, dilayani oleh beberapa hambanya yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, itu ada kontribusinya yaitu 8 Boding nggak ngerti aku untuk jemaat. Untuk jemaat kayaknya lebih ya, nanti bisa langsung ya menanyakan ke pendeta Rapi Kultop, ada di sini ya, nanti bisa ya bagi Bapak Ibu yang ingin. Dan kita terus doakan untuk Mubes dan GPI Berdoa juga terlaksana dengan baik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.